Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Diska dari kelas D Akuntansi dengan NIM 9214222104. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait Pancasila untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Pak Roni Lukum SPD MSc. Jadi, materinya berjudul Konsolidasi Dasar Ideologi Pancasila pada Mahasiswa. Bangsa Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak bangsa di dunia yang memiliki sejarah unik dan seperangkat gagasan atau filosofi penuntun, karena cita-citanya bersumber dari kepribadian asli negara itu sendiri. Maka, Pancasila dipilih sebagai falsafah bangsa Indonesia. Bahkan, jika ideologi tidak disebut sebagai aliran pemikiran tertentu, itu tersirat dalam semua ide politik. Perubahan signifikan telah dihasilkan dari era reformasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan bidang pendidikan. Di tengah krisis yang menyebabkan kemerosotan hampir di segala aspek di kehidupan, Pancasila mulai mengalami perubahan. Generasi milenial, jika ditelisik lebih jauh, kini berada pada usia produktif yang akan berperan penting dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Melalui pembelajaran tentang Pancasila di perguruan tinggi, nilai-nilai yang perlu diwariskan secara turun-temurun dapat tercapai. Pancasila di perguruan tinggi saat ini, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang masuk dalam kurikulum. Salah satu strategi pembinaan akhlak dan keterbukaan intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan Pancasila. Salah satu strategi untuk membina warga negara yang berakhlak dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, perlu diberikan pengajaran Pancasila pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tingkat tinggi. Filsafat negara Indonesia masih mengandung asas-asas fundamental yang berkaitan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara. Meskipun pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nasional berangkat dari pengertian bahwa Pancasila adalah landasan negara. Pancasila memiliki landasan intelektual hukum dan sosiologis yang kuat bagi keberadaannya. Eksistensi Pancasila di Indonesia harus lebih diperkuat lagi dengan landasan-landasan tersebut. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Pengaruh Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa saat ini mulai berkurang, dan salah satu faktor penyebabnya adalah gerakan mahasiswa. Kurangnya minat siswa terhadap Pancasila terlihat selama beberapa tahun terakhir. Ternyata anak muda yang seharusnya memimpin negara menuju masa depan gak tahu apa-apa tentang Pancasila. Penting sekali untuk menyelidiki penyebab masalah siswa yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila ini daripada sebelumnya. Cara terbaik untuk menetapkan kembali pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan siswa atau mahasiswa adalah pemeriksaan terhadap berbagai unsur dan berkontribusi terhadap penurunan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila di kalangan siswa. Untuk mengetahui lebih dalam, saya akan membahas tentang kekuatan, kelebihan, peluang, ancaman, dan strategi pada ideologi Pancasila. 1. Kekuatan ideologi Pancasila. Sifat tiga dimensi suatu ideologi, terutama dimensi realisme, idealisme, dan fleksibilitas, menentukan seberapa kuat ideologi itu. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki tiga aspek. Yang pertama, dimensi realitas, atau lebih khusus lagi keyakinan fundamental yang dianut oleh ideologi tersebut, yang setidak-tidaknya mencerminkan realitas masyarakat pada saat lahirnya ideologi tersebut. Mencerminkan realitas atau realitas yang ada dalam masyarakat tempat ideologi tersebut berada, lahir atau pertama kali muncul. Yang kedua, dimensi idealisme adalah derajat atau kaliber ideologi yang terdapat dalam prinsip-prinsip fundamental yang dapat mengunggah keyakinan berbagai kelompok sosial tentang masa depan yang lebih cerah melalui pengalaman bersama
dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Khususnya, kapasitas ideologi untuk membentuk dan menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Mempengaruhi melibatkan menjadi bagian dari pertumbuhan zaman sambil mempertahankan identitas ideologi yang tercermin dalam keyakinan intinya. Ketika sebuah ideologi mampu mempengaruhi, itu karena penganutnya telah berhasil menyesuaikan prinsip-prinsip dengan keadaan kontemporer yang muncul dalam kehidupan mereka. Jika Pancasila benar-benar dipraktikkan, paling tidak berpotensi berkembang menjadi etos yang mendorong atau menarik menuju tuntutan aktualisasi yang seutuhnya dari setiap aspek bangsa. Hanya karena Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila dasar, persatuan, kebebasan, kebersamaan, kepribadian, dan prestasi, hal ini dapat tercapai. Fondasi terbaik untuk pertumbuhan masyarakat, negara, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah 5 prinsip panduan ini. Untuk maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan mufakat bersama dalam penyelenggaraan negara. Tanpa kesepakatan ini, masyarakat akan hidup dalam kebebasan, terlepas dari aturan permainan yang ditetapkan Pancasila, berfungsi sebagai kerangka hukum dan pedoman prinsip dalam pengelolaan kehidupan negara ketika telah disepakati bersama sebagai konsensus. Selain itu, Pancasila menghadapi tantangan dari pihak luar atau asing sebagai filosofi yang diakui secara luas. Apakah Pancasila dapat bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti yang diamalkan oleh David P. Apter dalam gagasannya The End of Ideology, akan bergantung pada hal ini. Pancasila yang terdiri dari monoteistik, religius, universal humanis, nasionalis patriotik yang bersatu dalam keberagaman demokrasi dalam musyawarah, mufakat dan keadilan sosial merupakan produk penggalian dari nilai sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Akibatnya, Pancasila tidak meniru ideologi bangsa lain, melainkan mengungkapkan nilai esensial dari penderitaan rakyat dan kebesaran nenek moyang negara, kesadaran, pemahaman, dan penerapan para penganut Pancasila. Pancasila menentukan seberapa efektif ajaran tersebut. Ideologi Pancasila yang bebas dan non-doktrinal harus dipertahankan, meskipun nilai fundamentalnya dijunjung tinggi, namun nilai kebermanfaatannya harus bisa diadaptasi. Tujuan negara Indonesia terbuka harus mencakup pelestarian ideologi Pancasila. Pada akhirnya, semoga meski diterpa angin modernisasi dan globalisasi, seluruh bangsa dan negara Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi akan tetap bertahan. Mari kita lestarikan Pancasila dan Indonesia sebagai generasi penerus, agar mereka dapat hidup rukun dan tetap eksis. Mewariskan warisannya kepada anak cucu kita. Yang kedua tadi, kelemahan ideologi Pancasila. Sangatlah sulit untuk mengidentifikasi kelemahan Pancasila dibandingkan dengan filosofi lain, karena terlalu dilebih-lebihkan. Karena Pancasila sendiri memasukkan semua unsur yang bermanfaat dari setiap filsafat yang ada. Pancasila cocok untuk bangsa Indonesia jika diimplementasikan sebagai konsepsi nasional. Namun, cara negara kita saat ini menjalankan Pancasila itu cacat. Segala sesuatu yang mengandung arti atau nilai Pancasila seakan telah sirna. Selain itu, praktik menegakkan Pancasila selama semakin berkurang 3 peluang ideologi Pancasila. Negara Indonesia atau Pancasila merupakan cerminan dari prinsip-prinsip kebangsaan dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengacu dan mengikuti prinsip Pancasila, maksudnya menjadikan Pancasila sebagai way of life agar Indonesia dapat bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia seharusnya mengikuti Pancasila sebagai kompas moral, menjadikan Pancasila sebagai model perilaku di segala zaman dari segala zaman. Teknologi informasi membuka peluang implementasi Pancasila di era globalisasi
dan digital saat ini. Kita dapat mudah dan cepat mempromosikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia berkat teknologi digital. Oleh karena itu, pandangan hidup Pancasila dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagai gambaran, teknologi informasi digunakan untuk menyebarkan materi kampanye Indonesia kepada bangsa lain di dunia, seperti kerukunan dalam keberagaman di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara terbuka mampu memasukkan nilai-nilai segar sepanjang tetap bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan negara secara keseluruhan. Peluang penerapan Pancasila bisa dijadikan sebagai bahan kampanye dan menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi Indonesia. Yang keempat, ancaman. Ideologi Pancasila, ketegangan pada kelanjutan Pancasila terus berlanjut selama era Indonesia kontemporer atau pasca reformasi yang ditandai dengan penggulingan Orde Baru di bawah Soeharto. Banyak yang penjelak mengklaim bahwa Pancasila hanyalah semboyan dan mitos belaka. Kekhawatiran lain adalah munculnya kembali isu-isu sosial yang terkenal seperti ketegangan rasa dan agama masyarakat, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman radikalisasi yang telah merenggut banyak nyawa. Misalnya, berbagai lembaga penelitian dan survei seperti Setara Institute menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tidak toleran terhadap perbedaan. Misalnya lagi, riset sejumlah organisasi, termasuk BNPT, Wahid Institute, UIN Syarif Hidayatullah, dan Habib Center mengungkapkan sejumlah universitas dan sekolah negeri ternama di Indonesia terpapar pandangan radikal dan intoleran yang bisa membahayakan integritas negara. Melihat keadaan tersebut, di antara Pancasila berada dalam bahaya. Oleh karena itu, perlu menghidupkan kembali penerapan nilai-nilai Pancasila secara tepat, efisien, dan konsisten. Upaya yang saya maksud adalah bagaimana cara efektif menyerap filosofi Pancasila di kalangan rakyat, khususnya kalangan generasi muda sebagai lawan dari cara-cara kontraproduktif yang digunakan di bawah rezim Orde Baru. Yang terakhir, strategi menyelamatkan Pancasila. 3 strategi dapat digunakan untuk menegakkan dan memperkuat prinsip-prinsip Pancasila di masyarakat. Pendekatan budaya, internalisasi di semua tingkat pendidikan, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila. Pertama, pendekatan budaya perlu digunakan untuk memperkuat prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang dapat diterima, praktis, dan inklusif tanpa menggunakan paksaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melestarikan dan memajukan budaya dalam masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos budaya di setiap daerah. Yang kedua, memperkuat prinsip-prinsip Pancasila di bidang pendidikan. Gagasan Pancasila diperuntukkan bagi generasi muda. Saat ini generasi muda kita mulai menghadapi bahaya paparan ideologi radikal. Agar nilai-nilai Pancasila dapat masuk secara memadai dalam kurikulum pendidikan nasional, pemerintah harus menyusun perencanaan yang efektif. Kurikulum yang digunakan di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi tunduk pada intervensi pemerintah jika perlu. Banyak sekolah mengabaikan kurikulum nasional, terutama yang berhubungan dengan pemahaman nasional dan budaya penegakan hukum. Yang ketiga, sejumlah undang-undang dan instrumen internasional yang telah disebabkan untuk membelah hak warga negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam konstruksi untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Pemerintah tidak segan-segan menegakkan hukum. Jadi, itulah penjelasan materi terkait konsolidasi ideologi Pancasila pada mahasiswa. Sekian dari saya.
Sekian video dari saya, mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.